Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imelda Musdalifah, NIM 2102008 dari Program Studi Agroteknologi di Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Video kali ini tentang laporan praktikum bioenvironmental tanaman perkebunan yang diampu oleh Ibu Salmiati, MPD, PhD. Adapun judul praktikum kali ini yaitu proses produksi TBS kelapa sawit menjadi CPO di PT Inti Indosawit Subur. Menurut Hesti dan Agung 2017, CPO atau crude palm oil merupakan hasil proses pengolahan pabrik minyak kelapa sawit yang berasal dari bahan tandan buah segar atau TBS sawit. Proses panjang untuk menghasilkan CPO dari TBS terdiri dari proses pelumatan, pemeresan, penyaringan, serta pemurnian CPO menurut Gabriel 2021. Proses pengolahan kelapa sawit sampai menjadi minyak sawit atau CPO terdiri dari beberapa tahapan. Proses tersebut terdiri dari stasiun-stasiun pengolahan sehingga dihasilkan produk yang maksimal baik kualitas maupun kuantitasnya. Stasiun pengolahan terdiri dari stasiun penerimaan, grading, loading ramp, stasiun perebusan, stasiun pemipilan, stasiun pencacahan dan pengepresan, stasiun pemurnian, serta stasiun pemisahan biji dan kernel. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengetahui kriteria buah atau grading TBS dan untuk mengetahui proses produksi kelapa sawit menjadi CPO. Adapun proses pengolahan kelapa sawit menjadi CPO adalah sebagai berikut. Yang pertama, jembatan timbang. Penerimaan tandan buah segar atau TBS di pabrik kelapa sawit banyak yang menggunakan jembatan timbang. Prinsip kerja dari jembatan timbang yaitu truk yang melewati jembatan timbang berhenti 5 menit kemudian dicatat berat truk awal sebelum TBS dibongkar dan disortir. Kemudian setelah dibongkar, truk kembali ditimbang. Buah kelapa sawit yang diterima oleh PT ini merupakan buah yang berasal dari perkebunan masyarakat. Selanjutnya, grading TBS, yaitu tempat penentuan kualitas atau pengelompokan TBS dan brondol yang masuk ke pabrik berdasarkan kondisinya, yang dilakukan petugas sortasi sesuai dengan standar perusahaan. Kriteria grading beberapa perusahaan seperti tandan masak, tandan kurang masak, tandan hitam, tandan tangkai panjang, tandan sakit, tandan dirusak hama, tandan busuk, dan tandan kosong. Selanjutnya, stasiun sterilizer adalah alat yang digunakan dalam proses perebusan TBS dengan menggunakan panas dan steam yang bertekanan. Sterilizer yang digunakan adalah tipe horizontal dengan kapasitas satu sterilizer yaitu 28 ton dengan waktu perebusan 60 menit, suhu kurang lebih 130 sampai 135 derajat Celcius dan tekanan 3 bar. Adapun tujuan dari proses perebusan ini yaitu mempermudah brondolan lepas dari tandan, melunakkan daging buah agar mudah dilumat, mempermudah pemisahan kernel dan cangkang, mematikan enzim lipase, dan mempermudah proses selanjutnya. Setelah TBS diproses di stasiun perebusan, selanjutnya akan diproses menuju stasiun stresser, yaitu stasiun yang digunakan untuk proses pemisahan buah yang telah direbus dari tandan atau janjangnya. Dengan cara kerja, tandan masuk ke dalam drum thresher, lalu tandan buah akan terbanting sehingga terlepas dari janjangan melalui kisi-kisi atau celah buah. Proses berikutnya yaitu stasiun digester dan press. Di dalam digester, brondolan dilumatkan dengan pisau-pisau pengadu yang berputar sehingga daging buah terlepas dari nadi. Pada
memisahkan minyak kasar crude oil dari daging buah dengan memenuhi standar oil loss dan broken nut dengan cara pengempresan menggunakan sistem tekanan hidrolik. Lalu dilanjutkan pada stasiun clarification atau stasiun pemurnian. Ada beberapa tahapan dalam stasiun ini. Central tank atau tangki pemisahan pasir yang berfungsi untuk menampung pasir dan material kasar lainnya yang mungkin ada di dalam CPO. Vibrating screen atau ayakan getar berfungsi untuk menyaring CPO dari serat atau fiber yang masih ada. Continuous settling tank berfungsi untuk memisahkan minyak, air, dan kotoran. Oil tank, tempat sementara untuk CPO sebelum diolah lebih lanjut. Oil purifier atau pemurnian minyak yang berfungsi untuk mengurangi kadar air dalam CPO menggunakan prinsip kerja sentrifugal. Vacuum dryer digunakan untuk mengurangi kadar air dalam CPO. Slab tank atau tangki lumpur, tempat untuk mengumpulkan sementara slab yang terdiri dari padatan dan zat cair sebelum diolah lebih lanjut. Semua tahapan yang dilakukan diatur dengan suhu 90 derajat Celcius. Stasiun kernel merupakan stasiun pengolahan inti yang terdapat dalam nut dan juga penghasil bahan bakar untuk boiler yaitu berupa fiber dan sel. Pada proses kernel terjadi proses pemisahan partikel yang berdasarkan gaya gravitasi dan massa jenis. Yang membedakan pabrik ini dengan beberapa pabrik lainnya yaitu pabrik ini mengolah tankos menjadi soft fiber yang digunakan untuk benang dan menjadi bahan bakar boiler.